persekutuan ibadah yang bersyukur oleh karena anugerah Tuhan bagi keluarga Diaken Delaru Rotin Sulu ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya baca untuk kita semua. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini,
supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Ibu Bapa dan keluarga Diaken Delaru Rotin Suluk yang hari ini tentunya bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang boleh dialami oleh keluarga lewat peristiwa bertambah usia perkawinan ke 21 tahun, dan hari ini Pak Bendahara boleh membilang usia 54 tahun. Dan di ibadah syukur ini kita boleh juga membaca Alkitab, kita boleh merenungkan firman-Nya melalui kesaksian Raja Daud yang dalam 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27 bicara tentang doa syukur dari Daud. Jadi yang pertama dicatat di sini bahwa dalam ayat 17 sampai dengan ayat 19 merupakan ucapan syukur dari Daud karena Tuhan telah jaminkan hidup dari Daud dan keluarga keturunannya. Jadi ada banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan Daud, tapi juga dalam kehidupan keluarganya. Sehingga sebenarnya Daud merasa bahwa tidak pantas, tapi Tuhan buat Daud dan keluarganya sangat istimewa. Karena istimewa itu juga bukan karena kuat dan gagahnya Daud dan keluarganya, tapi semata-mata karena pilihan Tuhan. Nah, itu yang disebutkan anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan dalam persekutuan hidup keluarganya. Dan ia pun juga menaikkan doa ini dengan penuh ucapan syukur sambil dia mengagung-agungkan Tuhan. Dia bersyukur karena memang bukan hanya dia, tapi juga bangsa Israel yang boleh menyaksikan bagaimana kasih sayang Tuhan, besar perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir, dan bahkan bangsa Israel boleh mengakui bahwa dialah Allah, Tuhan yang disembah, dan kepadanya mereka beribadah. Dan kedua, dikatakan bahwa di tengah-tengah kesibukan daripada Daud sebagai seorang raja pada waktu itu, dia pun juga mengambil kesempatan, memberi waktu untuk menjalankan tanggung jawabnya, bukan hanya untuk bangsanya, tapi juga untuk keluarganya. Terutama bagaimana dia melakukan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga melalui doa buat keluarganya. Dan doa itu mengantar Daud untuk
mengingat-ingat lagi tentang janji Tuhan atas keselamatan dan keberkatan bagi kehidupan keluarganya turun-temurun. Dan Daud dalam doanya juga meminta kepada Tuhan supaya boleh Tuhan mengingat janji itu dan Tuhan boleh melakukannya dalam kehidupan hari-hari keluarganya. Itulah sebabnya di dalam ayat-ayat yang terakhir Daud meminta kepada Tuhan, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk sebab selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Jadi Daud merasakan bahwa apa yang Tuhan beri dalam kehidupan ini bersama dengan keluarganya itu semakin boleh membuat ia dan keluarganya memuliakan Tuhan. Jadi ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan yang penuh dengan kesukaan besar bagi keluarga hamba Tuhan, keluarga Diaken Delaru Rotinsulu, mencermati dan merenungkan apa yang menjadi doa daripada Daud ini kepada Tuhan, mau mengingatkan kepada kita baik secara pribadi, Bapak Diaken Jeffrey Delaru sebagai badan pekerja, Majelis Jemaat sebagai bendahara, dan keluarga Delaru Rotinsulu. Maka di ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran, firman ini mau juga mengajak kita orang semua untuk tetap selalu setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan adalah merupakan kunci dari kemenangan hidup. Dalam segala peristiwa dan pengalaman yang akan kita hadapi hari ini dan hari esok, Tuhan selalu mengajarkan kepada kita dan meminta kepada kita, tidak ada lain, untuk tetap setia kepada Dia dalam hidup, dalam kerja, dalam tanggung jawab kita sehari-hari. Dan yang kedua, Tuhan telah memberikan kepada kita pula kepercayaan dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Karena itu, marilah tetap kita selalu membawa keluarga kita pada kehidupan yang terus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, baik orang tua maupun juga dengan anak-anak kita. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu mengucap syukur untuk segala hal yang boleh kita alami dalam kehidupan ini. Ucapan syukur kepada Tuhan membuktikan bahwa kita bergantung hanya kepada Tuhan di dalam segala hal. Ucapan syukur adalah membuktikan kepada kita bahwa kita hidup
dengan selalu berserah di dalam kendali Tuhan hidup kita hari lepas hari. Selamat ulang tahun. Tuhan menolong dan memberkati kita hidup di dalam kebenaran firman ini. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan keluarga Diaken Delaru Ropin Sulu dan kita sekalian sekarang untuk selama-lamanya.